Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ni Amrul. Saya dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. NIM saya 5302420060. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tugas MIT pemrograman berorientasi objek sesuai dengan diagram UML berikut. Pada diagram UML ini dapat kita lihat bahwa di sini ada 3 kelas, yaitu kelas pelajar, tabungan, dan tabungan mahasiswa. Dan di mana dalam kelas-kelas tersebut juga terdapat beberapa atribut. Untuk tanda-tanda ini, yang min, plus, dan tagar atau hashtag ini merupakan multiplier. Atau biasa kita sebut jenis multiplier. Untuk tanda min ini sendiri merupakan multiplier private. Untuk tanda plus merupakan jenis multiplier public, dan untuk hashtag atau pagar ini merupakan multiplier protektif. Untuk kelas pelajar sendiri di sini akan ada 3 atribut, yaitu nama, umur, dan alamat. Dan kelas tabungan ini ada 3 atribut juga, pelajar, saldo, dan nomor rekening. Dan untuk tabungan mahasiswa ini ada 2 atribut, yaitu universitas dan jurusan. Untuk diagram ini, nanti programnya akan menampilkan output nama, nomor rekening, universitas, jurusan, dan saldo. Kita langsung ke programnya. Baik, kita lanjutkan. Sesuai yang saya jelaskan tadi, bahwa di sini ada 3 kelas, yaitu kelas pelajar, kelas tabungan mahasiswa, dan juga kelas tabungan. Yang pertama adalah kelas pelajar. Tadi saya sebutkan bahwa di dalam kelas pelajar ada 3 atribut, yaitu string, integer, string nama, integer umur, dan string alamat. Sebelum menuju atribut, kita sesuai dengan langkah-langkahnya, yaitu yang pertama dalam membuat kelas, kita buat kelasnya atau menentukan kelasnya. Ini kita buat kelas dengan nama kelas pelajar. Di kelas pelajar ini, untuk nama kelas, kita samakan dengan nama file.java-nya. Yang kedua yaitu membuat atribut. Pada kelas pelajar ini ada 3 atribut sesuai yang sudah saya katakan tadi. Ada atribut nama, umur, dan alamat. Selanjutnya adalah menentukan metode. Sebelum menentukan metode, kita di sini definisikan dulu untuk konstruktornya. Konstruktor merupakan, bisa dibilang konstruktor adalah settingan awal, atau bisa disebut dengan metode khusus juga. Di sini kita membuat konstruktor atau settingan awalnya itu nama Ni Amrul, umur 19, dan alamatnya Rembang. Selanjutnya ada konstruktor overloading. Di sini konstruktor overloadingnya itu pelajar, tentu saja sesuai kelasnya. Terus di sini juga kita tambahkan untuk parameternya. Parameternya ada string nama, untuk parameter nama, parameter umurnya ada integer umur, dan alamatnya ada string alamat. Kita tuliskan dengan this nama itu merupakan nama, this umur sama dengan umur, dan this alamat merupakan alamat. Selanjutnya untuk proses yang ketiga atau langkah yang ketiga yaitu menentukan metode. Untuk yang pertama kita set nama dengan public void set nama, string nama, this.nama sama dengan nama. Yang kedua set umur. Set umur, integer umur, this umur sama dengan umur sesuai yang kita lihat. Yang ketiga adalah mengset alamat, yaitu public void set alamat, string alamat, this alamat sama dengan alamat. Yang selanjutnya
kita menambahkan get untuk menampilkan atau mereturn parameter yang sudah kita buat tadi. Yang pertama ada string get nama untuk return ke nama, ada integer get umur untuk menampilkan atau mereturn ke umur, dan string get alamat untuk mereturn ke alamat. Yang selanjutnya untuk menampilkan atau print info, kita menambahkan method overriding juga dengan public void print info. Yang pertama system out println pelajar, itu untuk menampilkan kata pelajar. Yang system out println nama, ini untuk menampilkan nama, dan ditambahkan get nama untuk menampilkan nama yang sudah kita buat atau kita definisikan sebelumnya. Yang ketiga ada print umur, println, dan yang keempat ada println alamat, sama dengan yang get nama juga. Kita juga menambahkan get alamat dan juga get umur pada println umur. Untuk kelas yang kedua adalah kelas tabungan mahasiswa. Di sini ada dua atribut, yaitu universitas dan jurusan. Sebelumnya sama seperti yang kelas pelajar tadi, kita buat atributnya dulu. Untuk namanya kita samakan, nama kelasnya kita samakan dengan nama file.java-nya. Ini ada atribut universitas dan jurusan. Untuk yang metodenya, kita set universitas dan jurusan. Ini adalah setter universitas dan ini merupakan setter jurusan. Setelah itu, kita juga menambahkan get untuk mereturn file, mereturn universitas dan juga jurusan. Yang pertama get universitas dan yang kedua get jurusan. Yang selanjutnya, karena kita akan di sini juga bisa menampilkan nama, jadi kita get nama ini get dari kelas pelajar. Yang nama yang sudah kita tambahkan di kelas pelajar tadi bisa kita return ke kelas tabungan mahasiswa. Yang selanjutnya ini ada string cek saldo, ini juga getter untuk menampilkan saldo ini dari kelas tabungan, dari kelas yang ketiga. Selanjutnya kita juga menambahkan untuk method overriding sebagai penampilnya nanti atau output. Ini system out println instansi itu untuk universitasnya dan sistem out println jurusan untuk menampilkan jurusannya. Sekarang untuk kelas yang ketiga, yaitu kelas tabungan. Sama langkahnya, kita yang pertama buat kelas dulu, yang kedua menentukan atribut, dan yang ketiga menentukan metodenya. Untuk kelasnya, kelas tabungan ini sama dengan nama filenya, file.java-nya. Lalu kita menentukan atribut, ini menentukan saldo dan juga rekening. Untuk saldonya kita tentukan default di sini 100. Ini sebagai contoh saja ya, saldonya saya isi 100. Setelah mengisi atribut, kita menentukan metodenya sama seperti sebelumnya, kita mengset rekening dan juga mengget rekening. Ini untuk rumus-rumus jika kita mau menabung, nanti ditampilkan saldonya itu saldo ditambah jumlah tabungannya. Yang menarik ini saldo dikurangi jumlah tarikannya. Nanti returnnya ke saldo. Double check saldo ini untuk mengecek saldo atau menampilkan saldo. Dan yang terakhir adalah method overriding-nya, public void print info-nya itu
sama seperti tadi, kita menentukan nomor rekening dan get rekening untuk menampilkan nomor rekening, dan sisa saldo untuk menampilkan saldo. Dan yang terakhir, ini kita buat main class, di mana ini nanti untuk run auto debug-nya. Yang pertama, kita buat nama main kelasnya, ini tentu saja namanya sama dengan nama file.java-nya. Ini berbeda, kalau yang kelas itu biasanya kan private, langsung kayak void set gitu. Kalau di tes ini kita public static void main, karena ini kelas main, jadi kita buat objek dari kelasnya dulu. Ini dari kelas tabungan, ada mahasiswa, dan new ini pelajar gitu, konstruktor. Kondisinya pelajar gitu. Selanjutnya setelah kita buat objek dari kelasnya, lalu kita gunakan objek tersebut dan ubah atribut atau isinya. Nah, ini kita kan tadi buat objek mahasiswa. Kita set nama, atributnya kita tulis nih Amr Hasana, terus ini ada objek nomor rekening juga, kita set rekeningnya di sini. Terus ada objek univ juga kita set universitas dan jurusan. Yang terakhir adalah panggil metodenya. Kita panggil metodenya menggunakan objek, di mana mahasiswa tadi yang sudah kita tentukan objeknya itu di kelas pelajar, itu untuk menampilkan objek dari kelas pelajar. Univ ini untuk menampilkan objek dari kelas tabungan mahasiswa, dan nomor rekening ini untuk menampilkan objek dari kelas tabungan. Sekarang kita coba run. Kita coba run. Nah, ini sudah muncul untuk output-nya sesuai tadi. Output-nya adalah nama, Yamrul Hasanah, umur 19, alamat Rembang, instansinya Universitas Negeri Semarang, jurusannya Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Untuk nomor rekeningnya sesuai dan saldonya sesuai. Terima kasih, itu adalah sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon bantuannya untuk memperbaiki. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.